Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurdina dengan nomor BK 181053007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2020, terkhususnya mengenai hasil pemeriksaan pemerintah pusat. Pada IAPS 1 2020 ini, terdapat 96 hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat, yang mana terdiri dari 89 hasil pemeriksaan keuangan dan 7 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT. Pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat dilakukan terhadap 89 laporan keuangan, yang mana laporan keuangan tersebut terdiri dari 1 laporan keuangan pemerintah pusat, 86 laporan keuangan kementerian lembaga, 1 laporan keuangan bendahara umum negara, dan 1 laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri, yang mana semuanya merupakan laporan keuangan pada tahun anggaran 2019. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2019. Yang mana dalam pemeriksaan ini BPK menyampaikan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian dan juga telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang di dalamnya BPK menyampaikan terkait dengan temuan-temuannya, yaitu terdapat 26 temuan pengendalian intern dan 5 temuan kepatuhan terhadap perundang-undangan, yang mana temuan-temuan ini secara material tidak mempengaruhi terhadap kewajaran dari penyampaian pelaporan. Selain itu, BPK juga menyampaikan laporan hasil review atas pelaksanaan transparansi fiskal, kesinambungan fiskal, dan juga kemandirian fiskal pemerintah daerah. Yang pertama, laporan hasil review pelaksanaan transparansi fiskal dilakukan oleh BPK untuk memberikan kesimpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal pemerintah pusat dengan berpedoman pada praktik-praktik yang baik dalam transparansi fiskal. Dari laporan hasil review ini, BPK menyampaikan bahwa pemerintah telah berhasil memenuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal dengan beberapa pencapaian seperti yang telah tertera di sini, yaitu level advance sebanyak 18 kriteria, level good sebanyak 14 kriteria, level basic 4 kriteria, dan tidak ada kriteria not met. Selanjutnya itu laporan hasil review kesinambungan fiskal, yang mana sesuai judulnya, laporan ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan umum atas kemampuan pemerintah dalam hal kesinambungan fiskal. Dari laporan ini, BPK menyampaikan bahwa pemerintah telah berhasil menyusun analisis kesinambungan fiskal jangka panjang. Namun, analisis tersebut masih perlu didukung peraturan dan disempurnakan sesuai dengan rekomendasi peraturan yang ada. Selanjutnya yaitu laporan hasil review kemandirian fiskal pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan informasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menganalisis hubungan kemandirian fiskal daerah dan fungsi otonomi daerah maupun pelayanan publik di daerah. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai bentuk evaluasi atas transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Dari laporan ini, BPK menyampaikan bahwa masih sangat tingginya kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah dan juga sebagian besar pemerintah daerah yang masih belum mandiri. Hasil pemeriksaan pada 86 laporan keuangan kementerian lembaga dan 1 laporan keuangan bendahara umum negara, BPK memberikan opini WTP sebesar 97% dan opini WDP wajar dengan pengecualian sebesar 2% dan 1 opini tidak menyatakan pendapat. Dan juga BPK menyampaikan terdapatnya 1.118 temuan. Temuan tersebut dirincikan oleh BPK sebagai berikut, yaitu 1037 permasalahan pengendalian intern yang terdiri dari sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, permasalahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan juga permasalahan atas struktur pengendalian intern. Dan juga terdapat 1094 permasalahan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, yang mana dari permasalahan ini terdapat 668 permasalahan yang berdampak finansial sebesar 4,25 triliun rupiah dan 426 permasalahan yang tidak berdampak finansial. Pemeriksaan keuangan juga dilakukan oleh BPK terhadap 1 laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri, yaitu laporan keuangan Indonesia Infrastructure Finance Development Trust Fund, yang mana dari hasil pemeriksaan ini BPK memberikan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian dan juga menyampaikan bahwa terdapat temuan, yaitu 2 permasalahan pengenalan intern dan 1 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Selain melakukan pemeriksaan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT, yang mana pada IHPS 1 2020 ini, tema yang diangkat adalah ketahanan ekonomi yang dilakukan terhadap 7 entitas dengan lebih rincinya melakukan pemeriksaan atas pengelolaan belanja subsidi pada kuasa pengguna anggaran atau KPA, terhadap pengelolaan belanja dan pengelolaan barang milik negara yang berasal dari kontraktor kontrak kerjasama.
Dalam hasil pemeriksaannya, BPK menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan terhadap 7 entitas tersebut telah sesuai kriteria dengan pengecualian beberapa permasalahan, yaitu terdapatnya 51 kelemahan sistem pengenalan intan, 23 ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 3 permasalahan 3E ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. BPK melakukan pemeriksaan pengelolaan belanja subsidi pada kuasa pengguna anggaran terhadap 3 kementerian, yaitu Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, yang dapat dilihat secara lebih jelas pada layar berikut. Atas pemeriksaan tersebut, BPK menyampaikan bahwa pengelolaan belanja subsidi pada 3 kuasa pengguna anggaran tersebut telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan, yaitu terdapat 26 permasalahan yang terdiri dari 17 kelemahan sistem pengenalan intan, 7 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 2 permasalahan ketidakefektifan. Selanjutnya, BPK melakukan pemeriksaan pengelolaan belanja terhadap 3 entitas, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Atas pemeriksaan tersebut, BPK menyampaikan hasilnya bahwa pengelolaan belanja subsidi pada 3 kementerian tadi telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria, namun terdapat pengecualian atas beberapa permasalahan seperti kelemahan sistem pengenalan intan, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan permasalahan ketidakefektifan. PDTT terakhir yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan pengelolaan barang milik negara yang berasal dari kontraktor kontrak kerjasama, yang mana pada pemeriksaan ini BPK melakukannya terhadap Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Dan juga dalam pemeriksaan ini BPK memberikan hasil bahwa pengelolaan barang milik negara yang berasal dari kontraktor kerjasama pada pengelolaan barang milik negara tersebut telah sesuai kriteria, namun dengan pengecualian beberapa permasalahan, yaitu 24 permasalahan pengenalan intan, 8 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Sekian yang dapat saya presentasikan dari HPS 1 2020, terkhususnya hasil pemeriksaan pemerintah pusat. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan.